Acara ini dipersembahkan oleh. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk debat terbuka babak final di Kabupaten Sragen. Hadirin yang kami hormati beserta pemirsa TA TV, di babak ini atau di babak segmen yang pertama ini merupakan babak di mana masing-masing pasangan calon akan mendapatkan satu pertanyaan yang telah disusun atau dibuat oleh panelis. Jadi tidak perlu berebut begitu pasangan calonnya, karena masing-masing semua dapat jatahnya untuk satu pertanyaan. Dan langsung saja akan saya mulai dari pasangan calon nomor 1, di mana nanti masing-masing harus menjawab dalam waktu 90 detik. Saya kira ini waktu yang tidak panjang, cukup pada poin-poin. Yang penting masyarakat tahu dan paham begitu. Ya, yang penting masyarakat tahu dan paham. Pertanyaan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Mohon diperhatikan. Dalam RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2005-2025 disebutkan bahwa untuk mengejar ketertinggalannya Kabupaten Sragen perlu memiliki daya saing kuat yang memerlukan langkah strategis di bidang kelembagaan, pengembangan SDM, dan pengelolaan SDM. Bagaimana e-government dapat menunjang kebijakan jangka panjang ini dan apa yang akan dilakukan di dalam masa 5 tahun mendatang? Waktu Anda 90 detik dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pasangan Suko mengucapkan selamat Hari Guru, karena pada tanggal 25 ini merupakan Hari Guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Prinsipnya pasangan Suko menginginkan penambahan guru, karena memang saat ini masing-masing di sekolah tingkat SD rata-rata guru PNS hanya 2 dan 3, tidak begitu banyak, sehingga harus minimal masing-masing SD harus ada guru PNS 6 orang. Kita akan melakukan bagaimana berdaya saing sesuai dengan visi misi kita, membuat perencanaan yang matang dan meningkatkan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia menjadi kunci utama untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Sragen dengan kabupaten-kabupaten lainnya. SDM merupakan kunci utama yang harus kita perbaiki sekarang dari berbagai aspek, sehingga perencanaan jangka panjang sangat bisa kita lakukan dengan secara detail. Terima kasih. Baik. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya, dengan dasar sistem e-government yang telah dimiliki oleh Kabupaten Sragen, apakah strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas pelayanan publik dari keempat unsur utama, yaitu manusia, struktur, organisasi, proses tata kerja, dan teknologi? Manakah yang menjadi prioritas utama di Sragen dan apa yang menjadi pertimbangan saudara? Baik, waktu saudara 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru, selamat hari ulang tahun PGRI yang ke-70, Jaya Guru Indonesia. Menurut hemat kami, kepentingan e-government di masa yang akan datang, khususnya terhadap pelayanan publik berkaitan dengan sumber daya, infrastruktur, juga faktor kelembagaan, saya kira 3 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama dalam sisi kebijakan, kemudian yang kedua adalah kelembagaan, yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Pada sisi sumber daya manusia kita amat sangat siap, tetapi pada sisi kelembagaan dan sisi infrastruktur
kita perlu harus melakukan penataan, tetapi Sragen hari ini sudah membuktikan menjadi pemerintah yang menggunakan ICT terbaik kedua di Provinsi Jawa Tengah, meskipun dengan situasi yang amat sangat sederhana itu. Jadi saya amat sangat yakin Sragen membutuhkan bangunan infrastruktur IT untuk menunjang e-government dan good governance itu. Saya kira itu. Masih ada 12 detik. Tambahkan sedikit. Jadi infrastruktur, saya pikir ada optic fiber sama radio. Nanti kita lihat mana yang lebih murah, antara memakai jaringan optic fiber atau pakai radio yang memakai tower. Makasih. Ya, terima kasih untuk pasangan calon 2. Baik, selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 3. Pertanyaannya, apakah Anda percaya bahwa e-government dapat meningkatkan peluang investasi dan pendapatan asli daerah? Apakah strategi yang harus ditempuh untuk mewujudkan peran e-government bagi efisiensi pelayanan perizinan di Kabupaten Sragen? Waktu Anda 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ya, saya percaya bahwa dengan e-government kita akan bisa meningkatkan investasi dan pendapatan asli daerah. Apa yang akan dilakukan Unidedi ke depan? Tentu saja yang pertama adalah saya akan menciptakan program e-pendapatan asli daerah melalui e-BPHTB, e-PPB, e-retribusi, dan e-pajak reklame yang selama ini tidak transparan diketahui oleh publik. Dengan sendirinya bila ini bisa di-E-kan, semua akan bisa transparansi dan PAD akan meningkat. Yang kedua, saya akan membangun program e-investasi daerah melalui e-pasar tunggal komoditi. Semua produk Sragen bisa kita jual melalui media online, sehingga dengan sendirinya pendapatan asli daerah pun akan meningkat. Serta kita akan membuat e-entrepreneur book sebagai para investor untuk bisa menanamkan modalnya di Kabupaten Sragen. Masih ada 31 detik, mau ditambahkan? Lanjutkan. Kita juga ingin membuat e-pariwisata dalam rangka mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Sragen, terutama pengembangan pariwisata di Sangiran, pariwisata Gedung Ombo, dan juga pariwisata di air panas Bayanan dan Ngunut. Itu yang ingin kita sampaikan, ingin kita lakukan ke depan. Masih ada 10 detik? Cukup? Baik, cukup. Hadirin dan pemirsa TV, di segmen yang satu itu masih ada satu pasangan calon yang belum mendapatkan. Kita kasih satu pertanyaan juga yang sama. Untuk pasangan calon nomor urut 4, dengan fasilitas infrastruktur teknologi informasi yang tersedia di Kabupaten Sragen, apa yang menjadi kelemahan yang harus dihadapi? Apakah kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kelemahan tersebut? Waktu Anda 90 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin topik debat ini adalah bidangnya Bapak Jaka, calon bupati kita. Karena beliau adalah alumni ITB Bandung jurusan Teknik Informatika. Beliau juga sudah berpengalaman menerapkan e-government di berbagai kabupaten kota. Saya mempersilahkan Pak Jaka untuk lanjutkan menjawab. Terima kasih. Atur nuwun Gus. Pagi-pagi udah dipuji. Nomor sepatunya nomor berapa Gus? Kelemahan di Sragen ini, saudara-saudaraku, dalam penerapan e-government ini adalah pada sumber daya manusia. Karena kita mengetahui kita punya jaringan online sampai dengan tingkat desa, tetapi kalau saudara-saudaraku melihat sampai ke tingkat desa, kita menginginkan ada peningkatan sumber daya manusia di tingkat desa. Saya menginginkan para pemuda yang lulusan SMK bidang teknik komputer dan jaringan untuk mengisi jabatan operator di tingkat desa. Itu yang ingin saya sampaikan. Masih cukup lemas, 10 detik, boleh tambahkan? Cukup? Baik, kita kasih semua aplaus untuk semua pasangan calon. Biar tambah semangat visualnya begitu. Baik,
Hadirin yang terhormat, beserta pemirsa TA TV yang kami hormati juga, sebelum melangkah ke segmen berikutnya, baiklah kita berikan jeda untuk yang akan lewat berikut ini. Silakan. Silakan duduk.